semuanya, welcome back to my channel. Nama aku Sansan. Jadi, hari ini kita akan membaca sesuatu tentang horor lagi. Well, iya, lagi ya. Tapi hari ini kita akan membaca sesuatu yang berbeda. Kita akan membaca cerita-cerita horor dari web namanya Creepypasta. Itu web bukan ya? But anyway, namanya Creepypasta. Jadi creepypasta ini biasanya cerita horor yang di copy paste. Nah, itu kenapa namanya creepypasta. Dan hari ini aku bakal ngeriak dan menceritakan 5 cerita dari creepypasta ini. Jadi mari kita mulai dari yang pertama. Jadi ini kita udah ada di web creepypastanya. Kita akan memilih mana yang akan kita mau baca. Kayaknya kita bakal baca yang nomor 12 dulu ya. Karena aku suka nomor 12, kita baca dari nomor 12. Judulnya Lightning. Lightning. Oh, ini dikit ya. Well, it's a good start. Lightning. Aku tidak pernah menyukai petir. Dia datang secara tiba-tiba dan aku selalu khawatir petir itu akan cukup menerangi ruangan sampai kamu bisa melihat wajahku yang sedang menatapmu melalui jendela. Sorry. Apa maksudnya itu? Siapa? Kamu nih siapa? Hantunya kan? Kenapa begini sih, merinding aku tuh ngebayangin yang begini-begini. Gak suka aku. Aku milih nomor 12 itu berpikir dia nggak sehoror itu ya, tapi ya udahlah ya. Mari kita lanjut ke cerita selanjutnya. Pilih yang mana ya? Nomor 7 deh. Aku memilih nomor-nomor antik. Nomor-nomor yang biasanya disukai orang, termasuk aku. Bed of Roses judulnya. Malam ini aku pulang ke rumah dan mencium aroma mawar yang sangat harum. Hanya butuh beberapa menit untuk menemukan sumber aromanya. Tempat tidurku tertutupi oleh warna merah tua yang cerah. Wait, what? Malam ini aku pulang ke rumah, terus aku mencium aroma mawar yang sangat harum. Aku hanya butuh beberapa menit untuk menemukan sumber aromanya. Tempat tidurku tertutupi oleh warna merah tua yang cerah membuat hatiku berdebar-debar. Jadi kayak rosesnya itu kayak memenuhi tempat tidurnya gitu ya. So sweet lah. Ada lilin di atas meja rias dan cahaya menerangi pesan. Aku milikmu dan kamu milikku. Ini cerita hantu bukan sih? Aku mencintaimu dan aku ingin melakukan sesuatu yang akan mengambil nafasmu. Oke. Ini adalah gestur yang sangat romantis. Setuju aku rasa itu romantis banget. Akan lebih romantis jika aku tidak single selama 3 tahun terakhir. Nah, kan mulai. Akan romantis jika pesan itu tidak berwarna merah tua. Sekarang aku mencium bau besi di setiap sudut rumahku dan hatiku berdebar-debar seolah-olah akan melompat keluar dari dadaku. Jadi maksudnya aroma besi ini aroma amis darah itu ya. Oke, lanjut. Sekarang aku hanya bisa bertanya-tanya apa yang mereka maksud dengan ingin melakukan sesuatu yang mengambil nafasmu. Literally kayaknya ya. Kayak benar-benar akan mengambil nafasmu. Kamu mau gitu sama mereka. Kamu bayangkan ya, kita coba bayangkan kita masuk ke rumah, ke kamar kita sendiri, terus ada yang romantis gitu kan, ada mawar, ada surat-surat, terus kamu ingat kamu udah single selama 3 tahun, terus orang itu bilang kok akan mengambil nafasmu, apa akan melakukan sesuatu yang mengambil nafasmu. Lari aku dari kota itu, nggak bakal lagi aku tinggal di situ. Masih aja kamu wandering, nggak bakal wandering lagi, sumpah. Jadi setelah kita membaca Bed of Roses ini, kita bakal melihat-lihat yang lain. Kita bakal melihat-lihat cerita ketiga.
Cerita yang ketiga yang bakal pilih adalah apa ya? Nomor 14 deh. Kita tadi kan udah nomor genap, terus ke ganjil, sekarang kita ke genap lagi. Notes. Apa ini notes? Aku meninggalkan kamu dan aku membawa anak kita bersamaku. Itu adalah surat istriku. Nah, kan? Jadi anaknya diajak itu juga dong. Iya, aku nggak tahu mau bereaksi kayak gimana sih kayak gini, kayak sedih, tapi serem, tapi sebaris doang ya, tapi oke, bagus. Aku tidak tahu mau bereaksi. Lanjut, cerita keempat yang bakal aku baca adalah mana ya? Mungkin kita pilih kayak nomor sebelum 20 kali ya. 19. Mari kita coba Tooth Fairy. Karena dulu aku suka Tooth Fairy, guys. Aku dulu kayak percaya banget Tooth Fairy bakal datang ke tempat tidurku terus bakal ngambil gigi dari bawah kayak bantalku, terus kayak dia bakal kasih koin, tapi nggak pernah. Lanjut, kita baca Tooth Fairy. Johnny sulit beradaptasi sejak dia pindah. Keluarganya pindah karena ayahnya kehilangan pekerjaannya. Oh, oke. I'm so sorry, Johnny. Ayahnya tahu betapa susahnya dapat teman di sekolah baru karena ia pernah merasakannya waktu kecil. Iya ya. Kalau misalnya kamu udah terbiasa sama teman-temanmu di sekolah yang lama, terus kamu harus pindah sekolah dan kamu harus menyesuaikan dengan lingkungan baru dan teman-teman baru, itu susah loh, guys. Nggak semua orang bisa. Aku nggak bisa kayaknya, tapi aku nggak pernah pindah kelas, jadi nggak apa-apa. Pindah sekolah. Lanjut ya. Karena itu ayahnya Johnny memutuskan untuk melakukan sesuatu demi Johnny. Johnny baru saja kehilangan gigi susunya lagi, dan ayahnya pun bilang kepadanya kalau ia barusan ngomong sama peri gigi buat kasih Johnny $5 karena Johnny anak penurut beberapa hari ini. Oh, pokoknya so sweet. Aku dari tadi so sweet mulu ya, maaf ya. Tapi papanya so sweet banget ya. Papanya bohong tapi dia so sweet. Nah, terus Johnny seneng banget waktu dia ketemu uang $5 di bawah kasurnya. Oh, dia dapat $5. Itu pasti papanya yang selipin gak sih? Bukan peri gigi. Nggak mungkin. Masa peri gigi pilih kasih, dia nggak ngasih aku, dia kasih Johnny. Nah, dengan semangat, Johnny bilang ke ayahnya kalau dia mau beli Game Boy biar dia main sama teman-teman sekelasnya. Game Boy itu apa ya? Penasaran. Berlanjut ya. Tapi ayahnya bilang $5 itu nggak cukup buat beli Game Boy. Sebenarnya ayahnya tuh bilang kayak gitu soalnya dia mau beliin Johnny Game Boy bulan depan untuk ulang tahunnya. Papanya baik banget. Papanya baik banget. Johnny pun sedih, terus dia merengut doang, nggak cantik, tapi Johnny merengut. Terus ayahnya ngerasa kasihan, tapi dia harus tahan karena dia belum punya uang yang cukup buat beliin Johnny Game Boy-nya ya, karena dia kan baru berhenti kerja juga. Terus keesokan harinya ayah Johnny bangun dan melihat pemandangan yang mengerikan. Johnny tuh duduk di dapur sama tang di tangan. Kamu ngapain, nak? Hah? Johnny itu duduk di dapur sama ada tang di tangannya. Darahnya mengucur keluar dari mulutnya dan bajunya udah basah terkena darah. Kenapa kamu, Johnny? Ya ampun, di depannya ada 6 gigi kecil. Ayahnya hanya bisa terdiam karena shock saat anaknya memasukkan tang tersebut kembali ke dalam mulutnya. Terus berbicara dengan mulut yang penuh darah, katanya, tinggal 2 lagi dan aku akan punya yang cukup. Johnny
ngapain kamu Joni? Nggak gitu cara itu kan papanya aku udah bilang kamu ngapain bohong. Nah, kamu mending kayak mamaku itu terus terang. Akhirnya aku nggak mukul diriku pakai tang. Heh, papanya, ya ampun, lihat itu papanya. Makanya jangan bohong aman. Ini ceritanya guys, ini pesan moralnya, kalian jangan berbohong pada anaknya sendiri. Walaupun ini kayak 1 dari 100% yang akan melakukan ini, tapi bisa aja, oke? Ini Joni. Joni. Berarti giginya yang baru muncul juga hilang semua dong. Joni. Ya udahlah ya, mau gimana, ya salah papanya ini. Oke, lanjut. Jadi di cerita yang kelima ini aku tuh nggak mau di webnya karena aku mau cerita yang lebih panjang, jadi aku pindah web ke creepypasta.com. Jadi aku udah cari cerita yang lebih panjang lagi dan namanya Come Resurrection alias Bangkitlah Kembali. Halo cantik. Oh halo. Dibilang cantik. Malu deh. Anyway. Halo cantik. Kalau kamu bisa baca ini, tolong dengerin pengakuanku ya. Mungkin kamu gak kenal aku, tapi aku udah kenal kamu dari lama banget. Dan aku gak tahu apa aku harus bilang ini sekarang. Tapi aku cinta kamu. Aku digombalin bentar cantik terus tiba-tiba dapat pengakuan aku cinta kamu. Horor dong, ulang. Aku cinta kamu. Aku beneran cinta kamu, sumpah aku beneran cinta sama kamu. Agak horor ya pengakuan cintanya. Kok kayak agak agresif gitu sih. Anyway. Aku cinta kamu sampai-sampai aku bikin seluruh duniamu. Biar kamu bisa terus hidup selamanya. Apa ini? Aku bangun itu semua setelah pertama kali aku ketemu kamu. Kamu kelihatan cantik banget waktu itu. Matamu tertutup lembut kayak lagi mimpi. Kulitmu yang hampir bening makin lama makin pucat. Jadi ceweknya ini udah itu ya berarti udah namanya tertidur untuk waktu yang lama ya guys berarti ya. Jadi dia jatuh cinta sama satu cewek tapi ceweknya itu udah gini alias itu. Terus cara tubuhmu terpelintir di persendian itu entah kenapa kelihatan rapuh banget, indah tapi menyeramkan. Orang aneh tanya. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Lanjut. Oh, pasti jatuhnya tinggi banget ya. What the? Kita akan menjaga mulut kita tetap sopan di channel ini. Tapi kenapa kamu aneh kali? Lanjut. Bangunan itu menjulang banget, tapi aku tahu malaikat paling indah pun jatuhnya paling jauh. Aku mau bilang dia romantis, tapi dia aneh. Gimana ya? Bingung aku. Lanjut dulu ya. Oh, malaikatku. Malaikat kecilku yang terpelintir di aspal. Dia bikin aku gila. Makin aku baca, aku ngerasa otakku makin kehilangan partikel-partikel kepintaran. Daging lembutmu terkikis di tempat-tempat yang pas banget, nunjukin bentuk indah tubuhmu di dalam. Ya aku gak mau baca. Enggak, aku bakal baca. Lanjut. Nggak ada yang bisa menghargai pemandangan itu kecuali aku. Iya, nggak ada yang bakal. Orang lain mah bakal kayak kasihan atau ngerasa horor. Kamu ini
Cuma aku yang bisa kagum ngelihat lehermu yang melengkung sempurna. Gimana ya, aku nggak bayangin leherku kayak kepelintir juga ini Yuk. Lanjut. Bengkok 90 derajat ke kanan dan terpelintir 2 kali. Cuma 2 kali. Guys, aku mau 90 derajat itu seberapa sih? Mungkin aku bakal cari fotonya, terus bakal aku tempel di sekitar sini. Nanti kita bakal lihat sama-sama. Lanjut ya. Begitu aku lihat kamu di sana, aku langsung pengen nyentuh kamu. Apa kamu ini apa orang bilang namanya freak? Nah, itu. Aku gemetar pas jariku ngelus wajahmu. Kok kamu bisa megang dia? Tepat di bagian yang udah mulai terbelah. Apa sih? Guys, ini aku kesel ya. Aku ketawa tuh kesel. Ya ampun. Kebayang. Rasa deg-degannya luar biasa. Bikin aku mikir tiap detik apakah kamu bakal pecah kapan aja. Udah pecah. Katanya udah kepelintir. Kayak gini gitu. Pecah. Lanjut ya. Orang ini mau bikin aku gila. Dan aku ngegendong kamu. Aku hati-hati banget biar nggak ngerusak sisa tubuhmu yang masih utuh. Kamu bisa ngeliat aku merinding nggak? Jangan lihat bulu-bulu yang ini ya, lihat ini. Merinding beneran aku, membayangkan aku. Beberapa bagian tengkorakku sempet jatuh. Sorry guys. Bayangin aku gimana ya? Enggak, aku bisa kok. Aku nggak setakut itu. Lanjut. Beberapa bagian tengkorakmu sempet jatuh, tapi aku cepet-cepet masukin lagi. Aku nggak mau, sumpah aku nggak mau lama-lamain ceritanya guys. Tapi orang ini aneh. Jangan khawatir. Kamu masih utuh waktu aku bawa pulang. Aku taruh kamu di ranjangku. Stop, sabar. Sabar ya. Kamu ini siapa? Kenapa? Dia ini siapa sih? Kenapa dia bisa kayak ngambil cewek yang... Jadi kan ceritanya ceweknya itu jatuh dari bangunan itu kan. Terus kepelintir dan segala macem. Dia ini siapa? Kok bisa deket terus kayak ngegendong dan segala macem, dibawa ke rumah lagi, bawa rumah sakit lah. Maaf ya, kesel. Lanjut. Aku taruh kamu di ranjangku. Tanganmu yang hancur aku silang di dada. Kamu kelihatan kayak putri tidur di dongeng lama. Apalagi waktu aku pakein kamu gaun pengantin ibuku. Capek aku baca. Lanjut ya. Aku ambil buku mantraku. Oke. Itu jawaban dari pertanyaanku tadi. Dia penyihir ternyata. Dia punya buku mantra. Siap buat ngebangkitin kamu lagi. Tapi enggak, waktu itu belum pas. Jadi waktu pasnya kapan? Aku takut bakal bikin kamu kabur. Ya iyalah. Ya kamu orang Jadi aku ciptain kehidupan setelah kematianmu. Gimana? Dunia yang mirip banget sama yang dulu kamu kenal. Supaya aku bisa terus nyayangin kamu. Kamu dan semua lukamu. Mungkin selamanya. Oke, lanjut. Tapi sekarang aku rasa kamu udah siap buat hidup lagi. Buat ngelihat mataku yang hitam ini. Aku penyelamatmu dari bawah sana. Enggak. Kamu mah aneh. Kamu bakal hidup lagi dengan cinta dan keindahan yang gak bakal mati. Sementara
Dia ngomong sementara lukamu bakal tetap segar katanya. Iya, kok aneh banget sih orang ini. Lanjut ya. Sementara lukamu bakal tetap segar dan tulangmu tetap remuk kayak waktu pertama kali aku nemuin kamu tuh kan. Orangnya agak sakit di kepala ini orang, sumpah. Kenapa kamu hi kamu bakal bisa ngerasain sentuhanku untuk pertama kalinya. Gak mau. Bukan aku ya tapi sorry. Kamu bakal bisa ngerasain sentuhanku untuk pertama kalinya. Cairan kita bakal nyatu, darahmu yang dingin. Apa? Jangan takut, cintaku. Aku bakal tetap lembut kayak biasanya. Aduh, karena aku gatal. Siapa sih yang tulis credited to Lindsay S? Nah, ini Lindsay S, pasti kamu yang tulis. Lindsay S bukan yang tulis. Cari dulu guys. Harusnya Lindsay ini yang tulis. Lindsay, kenapa kamu Lindsay? Ada masalah sama hidupmu tak? Kamu ini. Kepalaku sakit ya baca itu. Aku merasa kayak aku ada di dunia lain. Jadi ceweknya ini mati, terus dia itu jatuh cinta sama ceweknya. Jadi dia pengen bikin dunia yang ceweknya itu masih tetap dalam keadaan yang sama waktu dia mati itu, tapi kali ini tuh dalam keadaan hidup gitu loh. Cantik itu tidak selamanya beruntung. Bisa jadi kayak gini nih, orang yang agak sakit di kepala kan dijadiin eksperimen kehidupan kamu, tapi bukan orang yang sakit di kepala yang menyihir ya. Ya udahlah ya. Jadi sekarang kalau bisa ranking, aku mau ranking deh. Aku bakal ranking dari 1 sampai 10 ya. Cerita yang lightning itu agak mengerikan, jadi 6 out of 10. Bed of Roses itu nggak semengerikan itu ya, karena kamu bisa aja pergi dari tempat itu kan. Jadi 4 out of 10, 4 dari 10. Terus ada Tooth Fairy. Ini Tooth Fairy ini bener-bener apa ya, orang bilang ada plot twistnya, tapi salah papanya. Tapi ada plot twistnya dan plot twistnya bagus. 7 out of 10, 7 dari 10. Terus Come Resurrection ini enggak ya, aku tadi habis itu aku nge-react ke Notes itu nggak menyeramkan itu, tapi membuat aku berpikir terus. Jadi aku bakal kasih 5 out of 10, 5 dari 10. Terus habis itu ada Come Resurrection ini ya. Ini tuh 12 out of 10, 12 dari 10. Karena aku tidak tahu siapa aku selama enggak lebay. Aku sumpah aku bayangkan yang mengerikan banget waktu aku baca waktu aku baca itu ya, itu detail dan mengerikan banget. Anyway, thank you for watching. Terima kasih udah nonton, udah nemenin aku ngebaca-baca dan ngeriak-ngeriak. Aku bakal mengupload lebih banyak video biar kita bisa lebih sering ketemu lagi. See you on the next video. Love you.